Saudara sekalian, Shalom. Bertemu kembali di pagi ini, hari baru, dan semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua. Saya mengawali dengan renungan singkat untuk kita semua, yang saya beri tema, orang-orang yang baik hatinya. Diambil teksnya dari Kisah Rasul pasal 17, ayat 10-12, berbunyi demikian. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, renungan yang saya sampaikan masih terkait dengan kisah para rasul. Dalam hal ini, kisah mengenai Paulus dan Silas yang masuk di satu daerah namanya Berea. Seperti biasa, Paulus dan Silas, karena mereka adalah orang-orang Yahudi, mereka mencari rumah ibadat orang Yahudi. Dan kemudian di sana mereka bertemu dengan banyak orang. Dan dikatakan oleh teks kita bahwa orang-orang Yahudi di Berea itu hatinya lebih baik daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Dalam teks NIV, New International Version, kata yang dipakai baik hati itu adalah noble character. Kata itu bisa berarti cakep, terutama kalau ini dikaitkan antara hubungan kekeluargaan atau hubungan suami istri, di mana istri yang cakep itu adalah yang berarti mulia. Dan kata ini dipakai juga di dalam hubungannya dengan orang-orang di Berea. Orang Yahudi di sana dikatakan orang-orang yang hatinya lebih baik, yang hatinya baik. Artinya mereka adalah orang-orang yang ramah, orang-orang yang punya kerinduan untuk mendengar, orang-orang yang hatinya terbuka terhadap kebenaran, dengan pola pikir dan perilaku yang baik dan cerdas. Itu sebabnya pada waktu Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, mereka membuka hati, mereka mau mendengarkan, mereka terbuka untuk kebenaran. Dengan sikap yang ramah, mendengar, dan memakai akal budi mereka, bukan hanya emosinya. Itu sebabnya saudara sekalian, apa yang terjadi di sana di Berea itu, karena hati mereka yang baik, mereka mau mendengar, dan akhirnya banyak orang di antara mereka yang menjadi percaya. Dan bahkan ada perempuan-perempuan, orang-orang Yunani yang juga ikut percaya. Dengan kata lain, memang orang-orang di situ punya sikap hati yang baik. Dan bahkan mereka sangat antusias untuk belajar firman Tuhan dan ingin membuktikan apa yang dikatakan Paulus dan Silas itu benar demikian. Saudara sekalian, yang menjadi renungan kita adalah bagaimana kita menjadi manusia yang hatinya baik, yang penuh dengan kerelaan untuk mendengar, yang punya sikap ramah terhadap sesama. Saya gambarkan itu seperti kata Tuhan Yesus, hati kita itu harus seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi firman, sehingga firman yang ditabur dan kita dengar itu kita terima dan bertumbuh, membuat kita mengerti sabda Tuhan, dan bagaikan pohon kita berbuah, buah-buah kebenaran. Karena itu saudaraku, menjadi orang percaya harus punya sikap hati yang baik dan benar. Hati yang baik, noble character, di mana kita selalu terbuka untuk mendengar firman Tuhan, mau diajar, mau ditegur, supaya kita menjadi murid-murid Kristus yang baik, orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Semoga itu menjadi sikap kita, belajar dari orang-orang Yahudi di Berea. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk hidup di dalamnya. Kami tidak mengerti apa yang bakal terjadi, tapi kami rindu menjadi orang-orang yang benar di hadapan-Mu, menjadi orang-orang yang hatinya baik dan berkenan kepada-Mu. Menolong kami dalam segala tugas tanggung jawab aktivitas, dan berkatilah kami. Kami percaya kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Amin. Selamat pagi.